Show para wibu runners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeharem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo kayak lu pada nih cow. Nah, di segmen Mari Ngeharem kali ini gue mau ngebahas para betina yang suka sama Takayama Naoto, MC dari seri Rail Wars. Dan juga ya di sini gue bakal bahas ending dari seri Rail Wars, tapi gue nggak bakal jelasin secara detail. Karena ya gue nggak nemu nih novelnya atau LN-nya atau WN-nya di web manapun. Dan gue cuma dapat spoiler dari Reddit. Jadi ya video ini tuh berdasarkan dari spoiler yang gue dapat aja. Serta dari light novel Rail Wars volume 20 atau yang volume terakhir yang udah gue baca. Itu juga ya gue bacanya boleh minjem gitu dari salah satu teman gue yang beli di Amazon. Dan gue mau ngasih tahu nih kalau novelnya itu cuma diproduksi dalam bahasa Jepang. Nggak ada yang bahasa Inggris ataupun yang bahasa Indonesia. Dan satu-satunya cara kalau lo mau beli novelnya ya lewat Amazon. Itu juga kalau masih ada ya, karena ya rare banget gitu novelnya. Itu udah tamat di sekitaran tahun 2020 dan itu cuma diproduksi dalam bahasa Jepang. Jadi ya nggak ada penerbit lain gitu yang mau nge-translate novel dari Rail Wars. Jadi ya kalau ada misinfo atau salah-salah sedikit maafin gue cuy, karena ya info yang gue dapat itu terbatas banget. Dan kalau lo mau dukung gue lebih jauh ya lo bisa lah traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lo kempes. Dan ya buat bacain orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID bakal ada di akhir video. Jadi ya lo bisa nonton lah video ini sampai akhir. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih ya cuy, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya. Cewek pertama adalah Sakurai Aoi, cewek yang pertama kali diperkenalkan di seri Rail Wars. Aoi adalah anggota pasukan keamanan publik kereta api yang berada di divisi keempat yang sama dengan divisinya Naoto. Sejak kecil Aoi itu benci banget sama cowok, hal itu dikarenakan ya tindakan kriminal yang sering banget dilakuin sama para cowok. Dan karena alasan itu, Aoi bekerja sebagai pasukan keamanan publik. Karena ya dia suka aja gitu buat nangkep-nangkepin para kriminal-kriminal. Ditambah karena bapaknya Aoi itu adalah seorang polisi yang memiliki jabatan di Departemen Tokyo. Itu ngebuat Aoi dapat pelatihan dari bapaknya sejak dia kecil. Kayak pelatihan menembak, pelatihan penggunaan berbagai senjata api, dan pelatihan bela diri. Salah satunya adalah pelatihan Aikido. Dan di pasukan keamanan publik kereta api, Aoi adalah yang terbaik dari teman-teman satu angkatannya. Bahkan gak ada satupun cowok yang bisa menyentuh Aoi. Aoi juga selalu membawa pistolnya yang merupakan M92 dengan alasan pertahanan diri. Yang padahal ya emang dia selalu pengen nembak para kriminal aja gitu kan. Dan Aoi juga gak takut gitu kalau harus ngambil resiko membunuh seseorang jika emang diperlukan. Dan karena sifatnya itu yang kadang suka seenak jidat gitu ya, Aoi sering kena omelan sama atasannya dan selalu berdebat sama Naoto karena pistol yang selalu dibawa sama Aoi. Walaupun ya dia seneng juga gitu Naoto mempercayakan punggungnya ke Aoi. Cewek kedua yang suka sama Naoto adalah Koumi Haruka, cewek yang suka baca dan yang paling pintar di angkatannya. Haruka adalah anggota pasukan keamanan publik kereta api yang satu divisi dengan Naoto. Dan dia merupakan lulusan dari International High School yang berada di Inggris. Haruka adalah kebalikan dari Aoi. Kalau Aoi itu kan cewek tegas dan super tomboy, maka Haruka adalah cewek pemalu tapi pinternya kebangetan. Karena ya dia bisa mengingat hal apapun dalam sekali lihat. Ya singkatnya Haruka itu punya ingatan fotografi. Tapi ya walaupun Haruka itu pinter banget, nilai menembak dan bela dirinya Haruka 0 besar. Ya bisa dibilang di satu angkatannya Haruka itu yang terlemah. Walaupun ya itu semua ditutupin sama pemikirannya Haruka yang tajam banget, mirip kayak seorang detektif. Jadi ya bisa dibilang Haruka itu definisi dari karakter yang benar-benar ngandelin otak ketimbang ngandelin otot. Dan alasan Haruka menjadi pasukan keamanan publik kereta api dikarenakan pertemuannya dengan Naoto di masa lalu. Selain itu, Haruka juga merupakan seorang Ojo sama atau ya dia seorang putri gitulah yang berasal dari keluarga konglomerat karena kakeknya adalah mantan pemimpin Departemen Kereta Api Nasional Jepang dan bapaknya adalah seorang politikus. Bahkan keluarganya Haruka itu
punya koneksi ke keluarga kerajaan yang ada di Inggris. Jadi ya nggak usah ditanya lagi gitu kan, sekaya apa sih keluarganya Haruka itu, yang jelas beda lah kayak kita orang gitu kan yang cuma rakyat biasa. Pertemuan pertama Haruka dengan Naoto itu ketika mereka masih kecil, dan saat itu Haruka lagi kejebak di ruang bawah tanah, atau lebih tepatnya di gudang yang ada di museum transportasi, dan secara kebetulan Naoto menyelamatkan Haruka, dan karena hal itu Haruka jadi suka ke Naoto dan suka cemburu ke cewek lain yang deket sama Naoto. Bahkan sifat cemburunya Haruka itu bisa dikategorikan ke yandere, karena ya terkadang dia itu punya rencana-rencana sadis buat cewek lain yang pada gatel gitu sama Naoto. Cewek ketiga yang suka sama Naoto adalah Kashima Nao, seorang idol yang punya banyak banget fans, dan juga ya dia itu seorang mahasiswa yang berasal dari salah satu universitas di Tokyo, dan juga seorang idol yang menulis lagunya sendiri. Nao digambarkan sebagai sosok yang serius, tapi terkadang dia juga suka gitu kan ngegoda Naoto. Ya hal itu dikarenakan si Nao itu menyukai Naoto. Selain itu, Nao merupakan sosok idol yang sangat peduli sama fansnya, bahkan sampai ke tahap dia bakal tetap perform walaupun dia itu dapat surat ancaman pembunuhan. Pertemuan pertama Nao dengan Naoto itu udah ditampilin di anime, yang dimana pertemuan pertama mereka karena Naoto mendapatkan tugas untuk melindungi Nao, dan alasan Nao bisa menyukai Naoto itu dikarenakan Naoto yang melindungi Nao dari insiden yang hampir aja gitu kan ngebunuh Nao. Yang di situ ya kelihatan gitu kalau Naoto ya cukup gentleman lah sebagai seorang cowok. Cewek keempat yang suka sama Naoto adalah Sasou Mari, teman sekolahnya Naoto yang bekerja sebagai pelayan di kafe pasukan keamanan publik kereta api. Mari merupakan mahasiswa di Universitas Keamanan Publik dengan jurusan Sokudo Japan, atau jurusan yang mengajarkan Mari untuk jadi pelayan restoran di dalam kereta. Selain itu, Mari juga suka berpergian naik kereta, walaupun ya tujuannya itu nggak jelas, ya udahlah gas aja lah, yang penting naik kereta gitu kan. Hal itu dikarenakan Mari suka dengerin suara kereta dan suka merekam suara kereta, sampai-sampai dia apal gitu setiap suara kereta yang ada di Jepang, mau itu Shinkansen atau apalah, intinya jenis-jenis kereta dari suaranya Mari itu bisa membedakan. Dan sejak zaman sekolah, Mari itu udah suka sama Naoto. Bahkan dia tahu segala hal tentang Naoto yang tidak diketahui harem Naoto yang lain. Dan hal itu ngebuat cewek lain yang suka sama Naoto pada cemburu gitu ke Mari yang tahu segala hal tentang Naoto. Apa yang disukai Naoto, apa yang gak disukai Naoto, Mari tahu segala hal tentang Naoto. Cewek kelima yang suka sama Naoto adalah Ida Nana. Cewek tipe One-chan yang ceria dan suka ngegoda pasukannya sendiri yang jadi pemimpin dari pasukannya Naoto. Nana merupakan lulusan terbaik di Universitas Keamanan Publik Kereta Api, dan sejak zaman kuliah Nana itu udah jadi rivalnya Hitomi, supervisor dari pasukan keamanan publik kereta api divisi keempat. Nana dan Hitomi sering bersaing dalam segala hal, entah itu menembak, bela diri, bahkan sampai ke nilai-nilai akademik. Tapi nggak pernah sekalipun Nana kalah dari Hitomi. Cuma ya karena Nana nggak mau dipromosikan, atau lebih tepatnya dia itu nggak mau naik jabatan, jabatannya Nana ada di bawahnya Hitomi. Padahal sewaktu kelulusannya Nana itu udah ditawarin jadi wakil ketua Departemen Keamanan Publik Kereta Api Tokyo. Tapi ditolak sama Nana karena ya dia itu nggak mau gitu punya jabatan yang terlalu tinggi, soalnya ya tanggung jawabnya juga tinggi. Itu yang dibilang sama si Nana. Nana digambarkan punya sikap yang lembut, ceria, dan suka ngegoda Naoto dalam hal-hal ecchi. Nana juga percaya banget ke Naoto, sampai-sampai Nana itu mengangkat Naoto sebagai wakil ketua di pasukannya. Alasannya ya karena Naoto itu karakter yang balance, dia karakter yang bisa di segala hal tapi nggak mahir di bidang manapun. Ya intinya sih Naoto itu nggak punya kelebihan tapi juga nggak punya kekurangan. Makanya Nana memilih Naoto jadi wakil ketua di pasukannya. Dan alasan Nana bisa suka sama Naoto pertama karena Naoto itu adalah tipe cowok yang dia suka. Nana dapat perasaan bahagia ngelihat reaksinya Naoto pas dia ngegoda Naoto, yang menurut Nana ya kelihatan imut lah Naoto pas dia goda. Selain itu walaupun kelihatan imut, menurut Nana, Naoto juga gentleman gitu kan pas Naoto menyelamatkan Nana dari berbagai insiden, terutama insiden yang bisa membahayakan dirinya. Cewek keenam yang suka sama Naoto adalah Gano Hitomi. Cewek tipe One-chan yang serius yang jadi supervisornya Naoto.
Hitomi adalah salah satu dari lulusan Universitas Keamanan Publik Kereta Api. Dan kayak yang gue bilang tadi, kalau dia itu suka bersaing sama Nana dalam segala hal tapi selalu kalah. Mereka juga suka bersaing buat ngegodain Naoto. Karena ya mereka pengen ngeliat gitu reaksinya Naoto kalau mereka godain. Dan juga mereka itu bersaing buat dapetin hatinya Naoto. Cewek ketujuh yang suka sama Naoto adalah Bernina. Karakter trap yang ada di seri Rail Wars dan mantan teman sekolahnya Haruka di International High School yang ada di Inggris. Bernina adalah seorang pangeran Inggris, tapi kayak yang gue bilang tadi gitu, kalau dia adalah karakter trap, yang berarti jenis kelaminnya Bernina yang asli itu adalah seorang cewek, yang dimana ya sekarang dia lagi menyamar jadi seorang cowok. Dan yang tahu kalau Bernina itu adalah seorang cewek hanya keluarganya dan Naoto doang. Bahkan Haruka yang merupakan sahabatnya Bernina aja itu nggak tahu kalau Bernina seorang cewek. Naoto bisa tahu kalau Bernina itu cewek dikarenakan secara nggak sengaja Bernina itu pingsan ketika dia lagi mandi dan Naoto menyelamatkan Bernina. Yang berarti ya Naoto itu udah ngeliat lah tubuh oplosannya Bernina gitu kan, yang tanpa sehelai benang pun di tubuhnya Bernina. Dan Bernina juga sama gitu kayak Naoto yang sangat-sangat menyukai kereta Jepang. Bahkan dia tahu gitu tipe-tipe kereta yang ada di Jepang. Pertemuan pertama Naoto dengan Bernina ketika Naoto dapat tugas buat mengawal Bernina, dan selama pengawalan itu Bernina mulai menyukai Naoto. Alasannya ya cukup simpel. Pertama, karena cuma Naoto doang yang mengetahui kalau Bernina itu seorang cewek. Kedua, karena Naoto menyelamatkan Bernina walaupun itu emang udah kerjaannya Naoto gitu ya buat menyelamatkan Bernina. Dan ketiga, karena biasanya Bernina diperlakukan kayak cowok, dan ketika ada orang yang memperlakukan dia layaknya seorang cewek, pastinya gitu ya Bernina bakal seneng banget. Ya walaupun itu dikarenakan Naoto tahu kalau Bernina itu aslinya adalah seorang cewek. Cewek ke-8 sekaligus terakhir yang menyukai Naoto adalah Hime Fumie, seorang petugas keamanan publik kereta api dari divisi yang berbeda dengan Naoto. Fumie adalah juniornya Naoto di pasukan keamanan publik kereta api. Dan gue belum nemuin banyak hal tentang Fumie sih, dan yang gue tahu ya selain yang tadi gue sebutin, itu adalah Fumie anak dari tokoh antagonis utama di Rail Wars yang muncul di volume 20. Jadi ya di sekitaran volume 19 volume 20 itu bapaknya Fumie nongol, dan ya dia adalah karakter antagonis utama di seri Rail Wars. Ya itu aja sih para betina yang suka sama Naoto. Terus gimana gitu sama endingnya Rail Wars? Jadi di ending setelah bapaknya Fumie ditangkap sama Naoto and the gang gitu kan, Naoto bakal ditembak sama Aoi dan Haruka. Mereka nembaknya barengan dan mereka bilang Naoto harus memilih di antara mereka. Mereka juga janji gitu nggak bakal ada dendam di antara mereka ke cewek yang dipilih sama Naoto. Dan karena Naoto nggak bisa jawab, Naoto bilang dia butuh waktu. Dan setelah 3 hari, Naoto memutuskan buat menemui Haruka. Dan Naoto bilang, maaf, karena dia nggak bisa pacaran dengan Haruka. Soalnya ada cewek lain yang Naoto suka. Dan Haruka bilang dia udah tahu itu, tapi dia nggak bakal nyerah buat dapetin Naoto. Setelah itu, Naoto menemui Aoi dan menyatakan cintanya ke Aoi, yang akhirnya ya mereka pacaran. Tapi setelah mereka pacaran, mereka harus berpisah karena Naoto harus menjalani pelatihan sebagai seorang masinis dan Aoi harus menjalani pelatihan menembak. Dan setelah 3 bulan mereka menyelesaikan pelatihan mereka, mereka bakal dipertemukan lagi. Dan cerita Rail Wars bakal ditutup dengan Naoto dan Aoi yang saling berpelukan untuk melepaskan rasa kangen mereka yang tidak bertemu selama 3 bulan. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk pembahasan kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo pada lo bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike kocok. Gue gak maksa lo buat tekan tombol like. Dan ya maaf banget nih ya cuy kalau gue ada salah atau ada ya info gitu lah. Karena ya info yang gue dapatkan terbatas banget tentang Rail Wars ini. Soalnya ya LN atau WN-nya itu nggak ada di web manapun, dan gue cuma dapat spoiler dari Reddit. Jadi ya video ini berdasarkan spoiler yang gue dapat dan juga volume 20 yang gue baca, yang itu juga gue boleh minjem gitu dari salah satu temen gue. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain dulu nih beberapa orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Pertama ada dari Dayut XP.
Bahas Hataraku mau sama dong Min, kan udah mau rilis nih. Bahas seberapa OP-nya itu mau yang udah makin awet muda setelah tinggal di bumi lebih dari 9 tahun. Bentar-bentar, lu minta gue ngebahas Hataraku mau sama, tapi gue mau nanya dulu nih, lu udah baca novelnya atau belum? Karena kalau lu udah baca novelnya, lu pasti tau lah perasaan orang-orang yang udah baca novel Hataraku mau sama sampai ending itu, segregetan apa itu perasaannya. Kedua ada dari Fatur. Dari dulu nggak ada yang pernah benar sebut namaku, bahkan sampai sekarang. Bentar. Farur anjir. BTW mau tanya, di konten yang bahas Takeru itu Lapis beneran mati bang? Sebenarnya nggak bisa dibilang mati juga sih, tapi nggak bisa dibilang hidup juga. Gimana ya, mereka itu udah kayak beda dimensi gitu loh. Karena demi menyelamatkan Takeru, Lapis harus menjadi seorang dewa, atau lebih tepatnya ya dia harus naik tahta jadi seorang dewa, dan itu membuat Lapis dan Takeru terpisah secara dimensi. Oh iya, semangat terus bang. Iya, semangat terus. Thank you banget nih Cuke atas donasinya. Ketiga ada dari Nolep. Kurangin tidur, banyakin ngopo bang. Ngopi kali anjir. Keempat ada dari Mas Bro. Ditunggu uploadan selanjutnya. Ya, thank you banget ya Cuke atas donasinya. Kelima ada dari Gaeng. Lagi bosan? Iya, sering-seringnya gitu bosannya, biar sering-sering juga gitu kan donatnya. Keenam ada dari Kazuto Kayaba. Anime favoritnya apa dan genre kesukaan sering apa? Bentar. Maksudnya pertanyaan lu itu anime favorit gue apa dan genre kesukaan gue itu apa? Kalau pertanyaan lu kayak gitu, maka anime favorit gue adalah Meiji Kaito 1412 dan genre kesukaan gue adalah misteri. Karena ya dari dulu gue tuh udah dicekokin gitu kan sama abang-abang gue, sama kakak gue buat nonton Detektif Conan, yang sampai sekarang ya gue kebawa gitu buat nonton anime-anime misteri. Cuma ya ada beberapa seri misteri yang nggak terlalu gue suka gitu. Ya lu tau lah itu yang bukan misteri tapi suuzon anjir. Ketujuh ada dari Milin bini gue. Ternyata Leon takut hantu jir, sampai kena mental gitu di volume 10. Iya, gue juga baru tahu anjir pas di volume 10. Karena di web novelnya itu nggak ada adegan Leon takut hantu, itu nggak ada di web novelnya. Itu bener-bener adegan murni yang cuma ada di light novelnya. Jadi ya kayak gue baru tahu lah anjir. Orang orang sebrengsek Leon, sesadis Leon gitu kan. Kalau di WN sih sadis ya hitungannya Leon itu. Itu bisa takut gitu sama hantu. What the fuck man. Ya itu aja sih orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan kalau lo mau ikutan juga traktir gue kopi hitam di Traktir ID, lo bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada link buat traktir gue kopi hitam. Dan sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.